Kita lanjutkan segmen ketiga dari energi, sumber daya alam, dan lingkungan. Dalam segmen ini, kita akan mendiskusikan bumi sebagai sumber daya alam untuk keberadaan mineral, baik mineral logam maupun non-logam. Kita juga akan mendiskusikan kontrol geologi untuk keberadaan mineral. Selain itu, juga eksplorasi dan eksploitasi atau penambangan bahan galian mineral. Tabel berikut memperlihatkan beberapa mineral logam dan prinsipal bijinya, serta keberadaan secara geologi. Sebagai contoh, aluminium dihasilkan dari mineral biji boksit, dijumpai sebagai endapan hasil pelapukan. Tembaga dijumpai pada mineral biji kalkopirit, bornit, dan kalkosit, dijumpai sebagai endapan hidrotermal. Besi atau iron dihasilkan dari mineral biji hematit, magnetit, maupun limonit, dijumpai sebagai endapan sedimen maupun endapan hasil diferensiasi magma. Silver dijumpai sebagai native silver maupun dalam mineral biji argentite. Dijumpai sebagai endapan hidrotermal ataupun hasil pelapukan. Timah dijumpai dalam mineral biji kasiterit dan merupakan endapan hasil hidrotermal maupun hasil sedimen. Uranium, mineral biji utamanya adalah uraninite atau pitchblende, dihasilkan dari proses hidrotermal pegmatitit maupun dijumpai dalam batuan sedimen. Tabel di bawah ini memperlihatkan beberapa mineral non-metalik serta kegunaannya maupun kontrol geologinya. Seperti apatit, kebanyakan digunakan sebagai pupuk, terdapat dalam batuan sedimen. Kalsit mempunyai kegunaan sangat banyak sekali, termasuk untuk semen dan juga untuk bahan bangunan, merupakan endapan batuan sedimen. Korundum adalah batu mulia atau bisa digunakan sebagai bahan penggosok, keberadaannya di dalam batuan metamorf. Garnet misalnya digunakan sebagai bahan penggosok maupun juga sebagai batu mulia, keberadaannya dalam batuan metamorf. Halit adalah garam, digunakan sebagai bahan untuk pencampuran kimia maupun digunakan sebagai garam untuk makanan. Keberadaannya sebagai endapan evaphorit. Kuarsa adalah bahan yang paling banyak dicari sebagai pencampur utama untuk pembuatan gelas. Ini banyak dijumpai pada batuan beku dan batuan sedimen. Bahan tambang logam mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, sehingga kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi penambangan sangatlah intensif. Demikian juga bahan tambang non-logam, beberapa mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, terutama batu mulia yang digunakan sebagai perhiasan, seperti diamonds, garnet, maupun korundum.
Setelah eksplorasi dilakukan dan penilaian cadangan mempunyai signifikan ekonomi, dilakukan penambangan. Sistem tambang terdiri dalam dua cara, yaitu sistem tambang terbuka atau open pit mining dan underground mining. Open pit mining biasanya melibatkan areal yang sangat luas, sedangkan underground mining relatif kecil dan sempit, tetapi menggunakan teknologi yang sangat canggih. Penambangan juga dilakukan secara manual oleh masyarakat maupun oleh perusahaan yang kecil. Hal yang negatif dari sebuah proses penambangan biasanya berkaitan dengan dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang pertama adalah kerusakan masif lingkungan yang diakibatkan oleh open pit mining. Yang kedua adalah polusi air tanah ataupun sungai yang diakibatkan oleh proses pemisahan mineral biji. Dua hal tersebut seringkali tidak dapat dihindari ketika akan melakukan penambangan untuk memproses sebuah mineral biji yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Untuk memperkecil efek dari dampak lingkungan di masa depan, proses penambangan harus diikuti dengan proses reklamasi pertambangan. Hal ini sangat penting untuk bisa mengembalikan lingkungan menjadi suatu lingkungan yang kembali utuh untuk bisa mempertahankan ekosistemnya di masa depan.